Syekh Abu Zarrin melawan penjajah. Selain mengajarkan ilmu-ilmu syariat, Kiai Haji Abu Zarrin juga menggembleng para santri dan masyarakat sekitar sebagai amunisi dan bekal dalam menghadapi kolonial Belanda. Londo Kedawung, begitulah masyarakat menyebut para penjajah yang seringkali melakukan penindasan di Tugu, Karangsono, dan sekitarnya itu. Londo Kedawung sangat meresahkan masyarakat. Kedawung adalah salah satu desa yang menjadi markas sekaligus pertahanan Belanda. Banyak punggawa Belanda kala itu yang menjadikan Kedawung sebagai pangkalan senjata dan alat perang. Ada juga yang menjadikan Kedawung sebagai tempat persinggahan ketika mengadakan perjalanan ke Timur Jawa. Di Pondok Tugu terdapat beduk besar sepanjang 4 meter. Beduk inilah yang digunakan para santri dan masyarakat sekitar untuk mengumumkan bahwa waktu sholat sudah tiba. Apabila beduk ini ditabuh, maka orang non-muslim kota Pasuruan pusing 7 keliling. Kaca-kaca rumah dan toko mereka pecah karena imbas dari gaung suara beduk yang bertalu-talu. Beduk ini juga menyebabkan rusaknya mesin salah satu pabrik, konon, pabrik tebu, milik Belanda. Mesin pabrik yang harus bekerja non-stop selalu mati ketika beduk Tugu ditabuh. Sehingga, tiap kali waktu salat tiba, mesin pabrik itu mati dan tak dapat dihidupkan kembali sampai pelaksanaan sholat jamaah di Pondok Tugu selesai. Belanda yang merasa terganggu akan hal ini, mendatangi asal suara dan meminta untuk melenyapkan atau mengganti beduk tersebut. Akan tetapi, masyarakat tidak menggubris permintaan Belanda, bahkan masyarakat menyarankan agar beduk itu ditabuh lebih keras lagi dan lebih kencang. Kekesalan Belanda tambah menjadi-jadi setelah melihat tidak ada perubahan pada kondisi mesin pabriknya. Dengan kata lain, mesin mereka selalu mati tatkala beduk ditabuh. Padahal mereka sudah meminta agar beduk itu dienyahkan atau paling tidak diganti. Akhirnya, Belanda melampiaskan kekesalan ini kepada Kiai Abu Zarrin. Belanda mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah dengan mengusir Kiai Abu Zarrin dari Tugu. Kiai Abu Zarrin akhirnya memutuskan untuk pindah dari Tugu ke kampung sebelah, Karangsono. Kedua kampung yang berdekatan ini masih berada dalam satu kawasan, Desa Kedawung Kulon. Kiai Abu Zarrin pindah membawa semua barang-barangnya ke Karangsono. Semuanya dipindahkan tanpa terkecuali, termasuk rumah satu-satunya yang beliau miliki. Para santri dikerahkan untuk memindahkan rumah beliau dari Tugu ke Karangsono. Jarak yang tidak terlalu jauh antara keduanya membuat pemindahan ini berjalan cepat dan tidak menghabiskan banyak waktu. Tiap santri diharuskan membawa batu bata dan genteng, masing-masing satu buah. Pemindahan ini berlangsung sekali jalan, dari Tugu ke Karangsono, dan tidak ada yang bolak-balik. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya santri Kiai Abu Zarrin kala itu. Pada suatu hari, setelah Kiai Abu Zarrin pindah, mesin milik Belanda mati lagi. Akan tetapi, kali ini mesin itu tidak bisa hidup lagi sampai salat jamaah Kiai Abu Zarrin selesai. Belanda merasa heran akan kondisi mesinnya. Biasanya, mesin akan hidup lagi apabila salat jamaah Kiai Abu Zarrin telah selesai. Belanda akhirnya harus mendatangkan montir dari luar negeri, akan tetapi hasilnya nihil. Berkali-kali montir luar negeri itu mencoba memperbaiki, tapi tetap saja mesin itu tak hidup. Mesin masih tetap mati dan belum juga siuman. Sehingga Belanda berinisiatif mengundang Kiai Abu Zarrin untuk memperbaiki mesin mereka. Setelah mengadakan pencarian, Belanda menemukan Kiai Abu Zarrin di tempat barunya di Dusun Karangsono. Lalu, Belanda mengutarakan maksud kedatangan mereka kepada beliau. Kiai Abu Zarrin yang semenjak tadi diam mendengarkan penuturan Belanda berkata, "Kamu itu bagaimana? Dulu kamu mengusir saya, sekarang kamu ke sini minta bantuan saya." Kiai Abu Zarrin adalah kiai yang selalu berkenan hadir jika diundang dan sulit hendak mengatakan, tidak bisa, bila dimintai pertolongan oleh siapapun, termasuk Belanda. Oleh sebab itu, beliau bersedia mendatangi pabrik milik Belanda guna memperbaiki mesin yang rusak. Aneh bin ajaib, dengan sekali sentuh, mesin itu langsung menyala dan kembali berfungsi seperti sedia kala. Belanda geleng-geleng kepala keheranan melihat hal itu. Dasar Belanda yang tak tahu terima kasih. Meski sudah pernah ditolong oleh Kiai Abu Zarrin, mereka tetap mencari gara-gara dengan beliau dan tetap saja meresahkan masyarakat. Pada suatu ketika, Belanda mengundang Mbah Tugu untuk menghadiri acara yang mereka gelar. Dengan mempersiapkan sajian dan hidangan sesempurna mungkin, Belanda meminta Kiai untuk memasuki ruang jamuan yang telah mereka siapkan dengan susah payah. Jamuan mewah penuh aneka ragam lauk pauk dan makanan lezat mengisi piring-piring dan mangkok-mangkok di atas prasmanan. Namun,
Ketika Kiai Abu Zarrin sampai di ruangan tersebut, nasi dan lauk pauknya raib tak berbekas dan hanya menyisakan piring serta bakulnya saja. Tidak cukup sampai di situ kebejatan Belanda. Kebencian Belanda kepada Mbah Zarrin semakin menjadi-jadi. Banyak cara yang ada di benak mereka untuk menganiaya dan menyakiti beliau. Masalahnya adalah, Kiai Abu Zarrin terkenal sebagai Kiai Sakti Mandraguna. Maka dari itu, mereka tidak mau bentrok fisik dengan beliau. Mereka menggunakan cara lain tanpa melibatkan senjata berat. Senin Kamis yang rutin beliau lakukan. Mereka mengundang Kiai Abu Zarrin dalam keadaan berpuasa pada suatu acara. Mereka menyediakan gulai anjing belang, hitam putih, sebagai lauk pauk dan berbagai sayur mayur. Syahdan, ketika Kiai datang dan makanan mau disajikan ke hadapan beliau, anjing yang sudah siap saji itu hidup lagi, melompat dan lari terbirit-birit sambil menggonggong. Sayur-sayuran yang tadinya siap untuk disantap, menjadi segar kembali seakan baru dipetik. Yopo si koen iki, do, wong, anjing dan sayur mayur, sek urip koen sugokno nang aku. Aku kon pada nobek wedus ta, aku dikongkon mangan, sayur, kacang mentah, kamu ini bagaimana dok? Wong, anjing dan sayur mayur, masih hidup kamu suguhkan kepada saya. Kamu samakan saya dengan kambing ya, kok disuruh makan, sayur, kacang yang masih mentah, kata Kiai Abu Zarrin kepada Belanda. Belanda pun tidak tahu harus berbuat apa. Mereka benar-benar dibuat tak berdaya. Sejak kejadian itu, Belanda semakin menaruh rasa dendam kepada Kiai Abu Zarrin. Kebencian mereka semakin mendalam. Mereka muak untuk sekadar melihat raut muka beliau. Tidak hanya itu, mereka juga merasa jijik ketika melihat hal-hal atau pernak-pernik yang dimiliki oleh Kiai. Pada suatu kesempatan, capil, topi kaping untuk bercocok tanam, milik Kiai Abu Zarrin tergeletak di tengah perempatan jalan. Capil ini menghambat kelancaran transportasi jalan tersebut. Dua perwira Belanda yang melihat capil itu, menanyakan siapa pemiliknya. Seseorang yang kebetulan melewati jalan tersebut mengatakan bahwa capil itu milik Mbah Zarrin. Tugu, setelah mendengar jawaban tadi, dua perwira Belanda tadi menendang capil Kiai kuat-kuat. Aneh bin ajaib, bukannya capil yang melayang, akan tetapi kedua perwira itulah yang terpelanting ke belakang. Ada hal unik dari capil Kiai Abu Zarrin itu. Konon, salah satu keistimewaannya adalah, ketika capil itu digerakkan dan diarahkan pada kapal terbang maupun tank milik Belanda, maka keduanya berhenti dan diam tak bergerak seketika itu juga.